Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Mubarak adalah salah seorang ulama di masa tabi'in. Setelah beliau melaksanakan ibadah haji atau umrah, ia lalu tinggal beberapa waktu lamanya di Mekkah. Ketika itu terjadi masa paceklik di Mekkah, karena telah beberapa bulan lamanya tidak terjadi hujan. Maka orang-orang datang ke suatu lapangan luas untuk melaksanakan sholat istiqo atau sholat meminta hujan. Abdullah bin Mubarak ikut serta dalam jamaah sholat tersebut. Usai mereka sholat dan memanjatkan doa kepada Allah, tidak terlihat tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Kemudian, hingga malam menjelang, tidak ada awan tebal yang datang membawa air untuk menyirami wilayah Mekkah dan sekitarnya. Keesokan harinya, mereka mengulang lagi sholat istiqo tersebut, tetapi masih juga tidak ada pertanda akan turunnya hujan. Begitu pula ketika mereka melakukan sholat istiqo untuk yang ketiga kalinya pada hari berikut, juga tidak ada tanda akan turunnya hujan. Setelah berjamaah sholat istiqo pada hari ketiga itu, Ibnul Mubarak berkata dalam hati, "Aku akan keluar memisahkan diri dari orang-orang ini dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun." Ia kemudian berjalan diam-diam menuju perbukitan di sekitar Mekkah dan masuk salah satu gua yang lainnya. "Ya, ada," kata sang pemilik rumah, sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. Satu atau dua orang budak lagi ditunjukkan, tetapi Ibnul Mubarak berkata, "Aku menginginkan yang lainnya, apakah engkau masih memilikinya?"
Tujuan utama Abdullah bin Mubarak adalah lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua itu. Kemudian pemilik rumah itu berkata, "Saya memang masih memiliki satu orang budak lagi, tetapi ia sangat tidak pantas bagi tuan." "Mengapa?" tanya Ibnul Mubarak. Pemilik rumah itu berkata, "Karena dia seorang yang pemalas, tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya." Ibnul Mubarak berkata, "Bawalah dia kemari, aku ingin melihat." Budak itu pun segera didatangkan, dan itu memang lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut, dan tampak kegembiraan di matanya, dan segera ia berkata, "Aku ridho dengan orang ini, berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu berkata, "Saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku, walaupun hanya 10 dinar." "Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu," kata Abdullah bin Mubarak, yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Ibnul Mubarak pun membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya, dan selama perjalanan budak hitam itu hanya diam saja. Lalu tiba-tiba budak itu berkata, "Wahai Ibnul Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu." Dan Ibnul Mubarak pun terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya, padahal ia belum pernah memperkenalkan diri termasuk kepada pemiliknya sebelumnya, dan hal itu memperkuat dugaannya sebelumnya. Lalu segera saja Ibnul Mubarak berkata, "Bukan seperti itu, justru aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika lelaki hitam itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnul Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sendal serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Ini semoga bisa menjadi daripada inspirasi dan motivasi di dalam kehidupan kita dan di dalam diri kita,
sehingga semakin hari kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam belajar daripada kisah ini, kita tidak boleh menilai penampilan atau wujud daripada seseorang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu hanya orang yang bertakwa saja. Jadi kita tidak pernah tahu siapa orang yang paling mulia. Maka kembali lagi kami mengajak daripada kita untuk senantiasa beristighfar dan mengislah diri kita. Akhir kata, subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.